Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semua, di sini saya dan teman-teman saya adalah kelompok 5 akan menjelaskan metode penulisan laporan akhir dengan judul konsep pengukuran variabel dan skala pengukuran pada laporan akhir. Di sini saya Rizky Aldi Permana tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman-teman saya. Bisa di slide. Yang pertama ada Kurniadi Wibowo dengan NPM 2401051004. Selanjutnya ada Gita Rohdiarni S. Haloho dengan NPM 2401051007. Selanjutnya ada Aditya Kaka dengan NPM 2401051011. Selanjutnya Hanisa Amelia dengan NPM 24011026. Selanjutnya ada Filosofi Dwi Anapis dengan NPM 2401051035. Selanjutnya ada Jessica Eliana Kasihole dengan NPM 2401051042. Selanjutnya ada Raihan Sapardana dengan NPM 2401051046. Selanjutnya ada Fitri Handayani dengan NPM 2401051052. Selanjutnya ada Muhammad Ilham Pratama dengan NPM 2401051059. Dan yang terakhir ada Rahmat Tri Salman dengan NPM 2451051009. Nah, untuk materi yang pertama tentang pengertian yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gita. Untuk kita dipersilahkan. Ya, yang pertama kita bakal bahas mengenai konsep dasar pengukuran variabel dalam penelitian. Nah, kita harus tahu dulu apa sih pengukuran dan variabel dalam penelitian itu, karena keduanya ini merupakan hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita nggak sadar kalau kita melakukan pengukuran. Contohnya, kalau lagi sakit, kita mau mengukur suhu badan pakai termometer. Atau pas lagi olahraga nih, kita mau menghitung jumlah langkah kaki pakai smartwatch kalau lagi lari. Berarti variabelnya di sini adalah langkah kaki dan pengukurannya menggunakan smartwatch. Jadi pengukuran itu prinsipnya mengubah sesuatu yang tidak terlihat atau yang abstrak menjadi angka nyata menggunakan alat pengukur atau standar tertentu. Sedangkan variabel itulah sesuatu yang tidak terlihat atau abstrak tadi, sehingga variabel ini merupakan wujud asli berupa konsep sebelum akhirnya diubah menjadi angka nyata oleh proses pengukuran. Nah, seperti yang kami bilang tadi, variabel itu bersifat abstrak, makanya perlu diukur. Kalau nggak diukur, penelitian nggak bisa pakai rumus statistik untuk melihat apakah variabel tersebut saling berhubungan atau saling mempengaruhi. Sehingga dengan variabel yang objektif, hasil penelitian ini dipastikan bukan opini atau intuisi semata, melainkan merupakan data empiris di lapangan. Nah, dalam penelitian, peneliti itu nggak bisa menguji suatu teori kalau teori tersebut belum diterjemahkan ke dalam bentuk yang bisa diamati langsung. Jadi proses penerjemahan ini melewati dua langkah utama, yaitu konseptualisasi dan operasionalisasi. Konseptualisasi atau kita bilang definisi teori. Konseptualisasi ini menjelaskan arti sebuah konsep secara teori. Contohnya kayak mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai sikap jujur dan sukarela dari warga negara dalam membayar pajak. Yang kedua, operasionalisasi atau kita sebut secara ukur. Nah, ini tuh tahap menurunkan definisi teori tadi menjadi alat ukur yang nyata. Contohnya, membuat daftar pertanyaan kuesioner buat mencari tahu seberapa patuh warga negara tersebut. Dalam praktiknya, tingkat ukuran yang diberikan pada suatu konsep bergantung pada skala pengukuran yang interval dan rasio. Sebelum membahas keempat skala pengukuran itu, kita juga perlu tahu nih apa pentingnya pengukuran dalam penelitian atau laporan akhir. Nah, yang pertama, di slide juga udah ada 6 alasan kenapa penting pengukuran dalam penelitian atau laporan akhir. Yang pertama, ilmiah. Yang akibat sesuai sama metode ilmiah juga. Ketika itu, pengukuran memastikan
uji ulang. Keempat, skala angka yang kita pilih bakal menentukan rumus statistik apa yang boleh dan cocok kita pakai biar hasil analisisnya nggak salah. Nah, yang kelima, laporan hasil akhir bisa dipercaya dan bisa dibuktiin ulang oleh orang lain karena datanya itu udah objektif. Dan yang terakhir ada pemahaman pengukuran itu sebagai modal utama untuk membuat tabel definisi operasional, kayak nama variabel, cara ukur, dan hasilnya nanti di laporan akhir tuh. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tingkatan skala pengukuran, yang mana di sini ada klasifikasi data dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Oke, seperti yang kita lihat di sini, jenis skala pengukuran itu ada ada yang 4. Yang pertama itu skala nominal. Ini tingkatan yang paling dasar. Fungsinya hanya sekedar membedakan, jadi cuma sebagai identitas atau label tanpa adanya makna urutan sama sekali. Lalu yang di step kedua itu ada skala ordinal. Di sini sudah mulai ada tambahan, yaitu ada urutan ataupun peringkat. Jadi selain bisa membedakan, kita juga bisa tahu mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Lalu ada yang interval, di sini untuk mengukur menambah jarak yang sama atau kesetaraan. Dan yang terakhir ada rasio. Inilah tingkatan yang paling lengkap karena sudah mempunyai titik nol mutlak, sehingga kita bisa melakukan operasi matematika secara penuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan skala nominal. Menurut Arianto 2015, angka murni berfungsi sebagai simbol atau kode pembeda, bukan menunjukkan nilai ukur. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi skala nominal ini yang paling dasar. Dia itu hanya sebagai objeknya aja ataupun sebagai identitas jati diri lah, bisa disebut. Nah, seperti yang ada di gambar ini, ada yang namanya A, B, dan C. Nah, di A, B, dan C ini nggak ada mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Dan fungsi utamanya pun simbol atau pembeda kategori semata, karakteristik kuncinya mutually eksklusif dan ekskustis, angka hanya berfungsi sebagai kode, lalu untuk skala nominal, operasi matematika ini sama sekali tidak digunakan. Dan ukuran yang paling sering digunakan oleh skala nominal adalah modus. Nah, di sini ada 3 karakteristik skala nominal. Yang pertama itu saling terpisah atau bisa disebut mutually eksklusif. Nah, setiap individu hanya masuk ke dalam satu kategori absolut, tidak ada ruang untuk irisan atau ambiguitas. Lalu yang kedua, menyeluruh. Ini bisa disebut sistem kategori harus mampu mengakomodasi seluruh data dari populasi tanpa ada satupun observasi yang tersisa di luar. Dan yang terakhir, ada tanpa hierarki. Ini adalah karakteristik kualitatif dan deskriptif mendominasi. Tidak ada kategori yang menduduki peringkat yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah dari yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada 3 wujud skala yang ada di lapangan. Yang pertama itu kategori dasar. Nah, ini sebagai hanya pembagian identitas saja. Mana pria, mana wanita, mana buah mangga, mana buah manggis, itu hanya sebagai kategori dasar untuk skala nominal. Terus yang kedua, identitas dan nama. Contohnya penanaman trayek minibus di Medan, ada jalur 1, jalur 2, dan jalur 3. Nah, di jalur 1, di jalur 2, di jalur 3, itu juga ada yang namanya hasil persentase ataupun berapa orang yang udah yang ada di jalur 1, jalur 2, jalur 3. Nah, maknanya di sini tuh hanya sebagai identitas aja, berapa banyak, tapi nggak sama kayak skala selanjutnya. Nggak ada menunjukkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Oke, selanjutnya yang kedua ada skala ordinal. Jadi skala ordinal adalah skala pengukuran yang mengelompokkan sekaligus mengurutkan data berdasarkan peringkat atau tingkatan tertentu. Jadi skala ini menunjukkan posisi relatif suatu data terhadap data lainnya. Misalnya mana yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Namun jarak antara tingkatannya tidak diketahui secara pasti dan tidak bisa dianggap sama besar. Lalu untuk ciri utamanya ada 4. Yang pertama ada memiliki urutan atau peringkat yang logis. Yang kedua, jarak antar kategori tidak seragam. Yang ketiga, tidak memiliki titik nol mutlak. Dan yang keempat, ada angka hanya berfungsi sebagai simbol urutan, bukan nilai kuantitatif murni. Next. Lalu ada contoh umum dan penerapan pada data perpajakan.
Jadi skala ordinal ini sangat umum dijumpai dalam bentuk tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, sampai sarjana. Lalu kemudian ada peringkat kompetisi seperti juara 1, juara 2, dan juara 3, maupun skala Likert atau sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, dalam konteks perpajakan, skala ini banyak dipakai untuk mengukur hal-hal yang bersifat abstrak seperti persepsi dan sikap wajib pajak, karena tidak bisa diukur langsung dengan angka pasti. Lalu ada contoh penerapannya, ada 3. Yang pertama ada tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan. Misalnya 1 sangat tidak paham, sampai dengan 5 sangat paham. Yang kedua ada tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan kantor pajak. Ketiga ada persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan. Next. Lalu ada kelebihan, keterbatasan, dan analisis data. Jadi skala ordinal ini sangat mudah digunakan dan dipahami oleh responden, sehingga cocok untuk mengukur sikap atau persepsi yang bersifat subjektif. Namun skala ini punya keterbatasan, karena tidak bisa dipakai untuk analisis yang mensyaratkan jarak antara kategori yang sama, sehingga rata-rata atau mean kurang bermanfaat secara statistik. Sampai dengan ukuran yang lebih tepat digunakan adalah median atau modus. Jadi oleh karena itu, data ordinal ini biasanya dianalisis dengan statistik non-parametrik, seperti uji Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, atau koreksi Spearman, dan sangat berguna pada tahap awal penelitian sebelum berkembang ke skala interval ataupun rasio. Next. Baik, di sini ada skala interval. Skala interval sendiri adalah skala pengukuran yang mampu mengurutkan objek atau kategori serta memiliki jarak atau interval yang sama dan bermakna antar tingkatnya namun tidak memiliki titik nol mutlak. Perlu diketahui sendiri, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur sehingga alat ukur tersebut menghasilkan data kuantitatif. Jadi, secara sederhananya pada skala interval ini kita bisa mengetahui mana nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah, kemudian kita juga bisa membandingkan selisih atau jarak antar nilainya. Next. Baik, di sini ada ciri-ciri skala interval. Yang pertama ini memiliki urutan atau order. Apa sih artinya? Artinya sendiri data dapat diurutkan dari nilai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang kedua, jarak antar nilai yang sama dan bermakna. Misalnya terdapat skor 6, 7, 8, dan 9. Selisih antara 6 dan 7 sama dengan selisih antara 8 dan 9 yaitu satu kesatuan. Yang ketiga, tidak memiliki titik nol mutlak. Jadi angka 0 hanya berfungsi sebagai titik referensi. Angka 0 tidak selalu menunjukkan bahwa sesuatu benar-benar tidak ada. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk perbandingan rasio. Contohnya pada suhu Celcius, suhu 20 derajat Celcius tidak dapat dikatakan 2 kali lebih panas daripada suhu 10 derajat Celcius. Jadi inti dari skala interval ini adalah adanya urutan, yang kedua itu adanya jarak yang sama, dan tetapi tidak ada nol mutlak. Next. Baik, di sini ada contoh penerapan skala interval. Contoh pertama adalah suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Jarak antar derajatnya sama, tetapi titik nolnya bukan nol mutlak. Contoh kedua adalah skor tes atau IQ. Selisih antara skor dapat dibandingkan, tetapi skor 0 bukan berarti seseorang benar-benar tidak memiliki kemampuan. Contoh ketiga adalah tahun kalender Masehi. Misalnya tahun 2020 ke 2021. Memiliki jarak 1 tahun, begitu juga 2021 ke 2022. Namun, tahun 0 bukan berarti tidak ada waktu sehingga tidak memiliki 0 mutlak. Contoh lainnya adalah skor kepuasan dari 1 sampai 10 dan skala Likert yang dikuantifikasikan. Untuk skor kepuasan sendiri, misalnya kenaikan dari 6 ke 7 dianggap memiliki jarak yang sama dengan kenaikan dari 8 ke 9. Next. Baik, di sini ada perbandingan dengan skala lain. Pada skala nominal,
Dapat kita lihat, data tidak dapat diurutkan dan tidak memiliki jarak yang bermakna. Pada skala ordinal, data sudah bisa diurutkan, tetapi jarak antar kategorinya belum tentu sama. Kemudian pada skala interval, data dapat diurutkan dan jarak bermakna, tetapi tidak memiliki titik nol mutlak. Sedangkan pada skala rasio, data dapat diurutkan memiliki jarak yang bermakna dan memiliki titik nol mutlak. Jadi dapat dikatakan bahwa skala interval ini menempati posisi ketiga dalam tingkat skala pengukuran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin kalau saya sedang lag, di sini saya akan membackup tentang skala rasio. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Nah, pada skala rasio ini terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval. Hal utama yang menjadi pembeda sekaligus keunggulan dari skala rasio adalah keberadaan nilai nol mutlak atau absolute zero, yang artinya skala ini tidak hanya menunjukkan perbedaan dan jarak antar nilai, tetapi juga memberikan informasi tentang nilai absolut dari objek yang diukur dan dapat dilakukan operasi matematis seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Next slide. Next slide. Next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri skala rasio. Yang pertama ada data bersifat memisah, yaitu yang dimana setiap nilai atau kategori data berdiri sendiri dan tidak saling timpang tindih. Kedua, kategori data ditentukan berdasarkan karakteristik khusus, yaitu mengelompokkan dan pemberian nilai angka pada data didasarkan pada atribut kuantitatif khusus yang secara real melekat pada objek yang diukur. Selanjutnya ada data bersifat logis dan mengikuti aturan, yang dimana penentuan angka dan aturannya didasarkan pada penalaran matematika yang jelas dan memiliki jarak yang pasti antar nilai serta dapat dioperasikan secara matematika. Nah, selanjutnya ada memiliki nilai nol mutlak atau absolute zero. Jadi nilai nol menandakan ketiadaan secara nyata, baik dari objek atau sifat yang sedang diukur. Next. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan skala rasio pada data perpajakan, yaitu yang pertama ada besaran pajak terutang dan setoran pajak. Nah, misalkan wajib pajak A menanggung PPh terutang senilai 50 juta, sementara wajib pajak B sebesar 25 juta. Selanjutnya ada kepatuhan pajak kuantitatif, yaitu menunjukkan kepatuhan dapat dihitung dari durasi keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak dalam satuan hari. Nah, yang ketiga ada penghindaran pajak atau tax avoidance yang biasa sering kita dengar di dalam mata kuliah, yaitu melalui efektif tax ratio atau ITR. Nah, jadi itu tentang indikator ITR yang dihitung dengan membagi beban pajak terhadap laba sebelum pajak. Nah, selanjutnya itu ada agresif pajak atau tax aggressiveness melalui book tax difference atau BTD. Nah, BTD ini melihat selisih antara laba menurut pembukuan komersial dan laba menurut aturan fiskal. Jadi, jika nilai selisih BTD adalah 0 rupiah, artinya tidak terdapat penyesuaian atau perbedaan antara pencatatan akuntansi perusahaan dengan regulasi atau undang-undang di dalam perpajakannya.
Next slide. Oke, kita masukkan. Nah, jadi ini bagian ini nih jadi penentu nih. Kalau data kita yang ambil di lapangan itu nantinya sah atau bernilai ilmiah atau enggaknya. Nah, sebelum kita masuk ke teknisnya, kita perlu tahu dulu nih kenapa instrumen itu penting. Sederhananya ya, data yang valid itu kan lahir dari alat ukur yang tepat gitu kan. Kayak yang tadi dijelasin, kayak misalnya pengukuran suhu atau sains itu pakai alat pengukur suhu atau alat-alat sains lainnya. Terus buat mengukur kayak angka-angka perpajakan bisa pakai kalkulator perpajakan atau alat-alat hitung perpajakan. Kalau alatnya salah ya pasti hasilnya juga sampah. Nah, disinilah instrumen itu berfungsi sebagai jembatan nih yang mengubah teori-teori abstrak tadi itu jadi indikator yang nyata juga bisa dihitung di lapangan. Oke, next. Nah, langkah pertamanya itu operasionalisasi variabel. Jadi langkah pertama yang wajib dilakukan itu adalah operasionalisasi variabel. Kita ini nggak bisa langsung ngebuat pertanyaan kuesioner gitu aja. Kita harus tahu dulu nih, analisis teorinya dulu. Dari variabel abstrak kita pecah jadi dimensi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, baru kita turunin lagi jadi indikator perilaku yang bisa diamati langsung nih sama mata atau dirasakan oleh responden. Langkah kedua itu penyusunan kisi-kisi. Nah, habis indikator udah ketemu, barulah kita bisa bikinkan kisi-kisinya. Bentuknya itu biasanya tabel matriks. Gunanya itu sebagai kompas atau peta jalan, biar kita tuh nggak lebar kemana-mana, cukup fokus di topik itu aja. Nah, di tahap ini pula kita juga nentuin nih skala pengukuran yang mau dipakai. Kayak tadi kan, misalnya kita menggunakan pilihan jawaban skala Likert 1-5. Next. Oke, langkah selanjutnya itu perumusan butir dan uji coba. Nah, langkah ketiga ini kita mulai nih nulis draft pertanyaan berdasarkan kisi-kisi tadi. Jadi setelah draft questionnaire jadi, nggak langsung disebar nih ke target utama. Kita harus lakukan uji coba lapangan dulu atau pilot test. Caranya itu sebarin draft tersebut minimal ke beberapa orang. Biasanya itu tuh 30 responden yang punya karakteristik mirip dengan target kita. Baru habis itu kita bisa saring, revisi, atau buang pertanyaan yang bingung. Selanjutnya itu syarat mutlak instrumen itu keluar. Terakhir, instrumen itu baru bisa dikatakan siap jika lolos dan dua syarat mutlak, yaitu uji validitas, yang kedua itu uji reliabilitas. Validitas itu bicara soal akurasi, kayak alat ukur kita ini benar-benar mengukur yang apa mau diukur nggak, sesuai apa enggak. Sedangkan reliabilitas itu soal konsistensi, apakah hasilnya tetap stabil kalau diuji berulang kali. Kalau keduanya terpenuhi, instrumen kita pasti resmi tuh, layak digunakan untuk riset ilmiah. Terima kasih, lanjut ke pemateri selanjutnya. Untuk Saudara Rehan dipersilahkan untuk memaparkan materi selanjutnya. Maaf, Dik, ini bukan materi saya. Next aja, next. Ya. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi validitas dan reliabilitas pengukuran dalam instrumen penelitian. Nah, jadi yang pertama kita bahas mengenai validitas. Nah, kata validitas sendiri diserap dari kata validity yang menunjukkan sejauh mana tingkat ketepatan dan kecermatan suatu instrumen dalam menjalankan fungsi ukurnya. Dalam penelitian, uji validitas ini penting untuk menyatakan bahwa alat ukur yang kita gunakan memang benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, ibarat kata jika kita ingin mengukur suatu bidang, maka instrumen yang valid adalah meteran, bukan alat ukur berat. Nah, selanjutnya, next. Nah, selanjutnya, untuk memastikan suatu instrumen telah valid, terdapat 3 metodologi utama yang bisa digunakan, yaitu validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konsep. Yang pertama itu ada validitas isi, yaitu mengukur sejauh mana butir-butir pertanyaan dalam instrumen mampu mewakili keseluruhan materi yang relevan. Nah, evaluasi ini umumnya dilakukan melalui penilaian panel pakar
atau menggunakan analisis. Content validity ratio. Nah, selanjutnya ada validitas kriteria, yaitu pengujian ini terpenuhi apabila hasil pengukuran mampu membedakan individu berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan, serta dapat memprediksi hasilnya secara akurat. Nah, yang ketiga ada validitas konsep, yaitu menunjukkan seberapa baik hasil pengukuran sesuai dengan konstruksi teori dasar yang digunakan. Penilaiannya dilakukan melalui pendekatan validitas, konvergen, dan diskriminan. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin reliabilitas. Jika validitas berfokus pada ketepatan, maka reliabilitas berfokus pada kepercayaan dan keandalan. Suatu instrumen dikatakan reliable apabila pengukurannya bebas dari kesalahan, sehingga menghasilkan data yang konsisten meskipun diuji berkali-kali secara lintas waktu maupun pada beragam item. Nah, keandalan atau reliabilitas ini ditopang oleh 3 pilar reliabilitas, yaitu ada stabilitas, konsistensi, dan ekuivalensi. Nah, yang pertama itu stabilitas. Jadi stabilitas ini tuh menjamin bahwa jika pengujian dilakukan berulang kali pada subjek yang sama dengan instrumen yang sama, hasil pengukurannya akan tetap konsisten. Yang kedua ada konsistensi, yaitu menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi antar item dalam instrumen, yang menandakan bahwa item-item tersebut memang mengukur satu konsep yang sama secara terpadu. Yang terakhir ada ekuivalensi atau kesetaraan, yaitu menilai keandalan instrumen dengan mempertimbangkan besarnya error yang mungkin timbul apabila pengamatan dilakukan menggunakan instrumen atau skala yang berbeda. Next. Oke, terima kasih buat Amel penjelasan yang tadi soal apa itu validitas dan reliabilitas. Nah, sekarang saya lanjutin ke bagian prakteknya, yaitu gimana caranya kita benar-benar menguji kedua hal itu di data penelitian kita. Jadi kalau tadi kita udah paham konsepnya, jadi sekarang kita masuk ke langkah teknisnya. Saya bagi menjadi 2 slide. Slide pertama itu cara uji validitas dan kedua itu cara uji reliabilitas. Urutannya memang harus gitu ya, karena item yang dipakai buat uji reliabilitas itu cuma item yang sudah lolos di uji validitas duluan. Nah, untuk cara menguji validitas ini kita pakai metode korelasi produk moment person. Kenapa metode ini dipakai? Ya, karena tujuannya itu emang pas kita mau tahu seberapa nyambung atau seberapa erat hubungan antara jawaban di satu pertanyaan dengan skor keseluruhan instrumen kita. Kalau satu pertanyaan hasilnya nggak nyambung sama yang lain, berarti pertanyaan itu kemungkinan nggak mengukur hal yang sama dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menghitung manual karena sudah bisa dihitung otomatis lewat SPSS. Jadi yang penting kita pahami alurnya ini. Yang pertama itu langkah-langkahnya. Yang pertama ada susun indikator dan item pertanyaan berdasarkan teori. Jadi sebelum bikin pertanyaan kita harus jelas dulu variabel yang mau diukur itu terdiri dari indikator apa saja biar pertanyaannya itu nggak ngasal ya. Yang langkah selanjutnya itu lakukan uji coba atau tryout instrumen ke responden. Ini tuh penting banget karena instrumen kita itu nggak langsung dipakai ke sampel besar, tapi dicoba dulu untuk sekelompok kecil buat dilihat apakah pertanyaannya udah bagus atau belum. Yang ketiga itu hitung korelasi skor setiap item dengan skor total lewat SPPS. Di mana di tahap ini tiap pertanyaan itu diadu korelasinya sama skor total gabungan dari semua pertanyaan. Nah, untuk kriteria dan tindak lanjut, nah setelah dapat angka dari SPPS itu, kita sebagai alternatif kita bisa lihat dari nilai signifikasi. Misalnya kalau dari alternatifnya itu P-nya itu lebih kecil dari 0,05, hasilnya itu dianggap valid. Jadi ada 2 cara buat mutusin, tapi biasanya hasilnya itu konsisten satu sama lain. Untuk biar contohnya itu misalnya kita punya 5 pertanyaan. Nah, dites ke 30 responden karena sesuai rumusnya itu N sama dengan DF dikurang 2. Jadi di sini ada 30 pertanyaan dikurang 2 maka ada 28 responden. Nah, untuk kalau nanti kita setelah hasil itu kita nemu item bermasalah,
kita punya 3 pilihan buat menindaklanjutinya. Yang pertama ada revisi kalimatnya, mungkin redaksinya itu kurang jelas di pertanyaan tersebut, jadi bisa kita perbaiki dulu. Nah, yang kedua itu ada ganti dengan pertanyaan yang baru yang lebih mewakili indikatornya. Nah, yang ketiga itu buang item itu tapi dengan catatan indikator yang diwakilinya masih tercakup satu sama lain. Jadi yang penting itu keputusan ini jangan cuma modal angka statistik doang, tapi kita itu harus ada teori yang jelasnya juga dengan alasan yang jelas juga. Next. Nah, selanjutnya itu ada cara menguji relativitas. Setelah item-item valid tadi itu udah kita kumpul, sekarang kita cek konsistensinya pakai Cronbach alpha. Jadi ini tuh metode yang paling umum dipakai buat instrumen berskala kayak skala Likert tadi ya, yang sudah dijelaskan. Kenapa harus dites lagi setelah validitas? Karena valid dan konsistensi itu dua hal yang berbeda ya. Item bisa aja udah tepat mengukur konsepnya, tapi belum tentu hasilnya stabil kalau kita tes ulang ya. Adapun langkah-langkah untuk relativitas ini, yang pertama itu ada siapkan hanya item-item yang sudah dinyatakan valid. Nah, yang kedua kita masukkan datanya itu ke SPSS. Nah, yang ketiga kita bisa pilih model alpanya ya. Misalnya di sini kita pilih model alpha Cronbach. Nah, yang keempat ada jalankan analisisnya. Lalu kita catat nilai Cronbach alpha yang keluar di outputnya ya. Yang kelima kita bandingkan nilai yang tadi itu dengan kriteria interpretasi di tabel kita buat nentuin instrumen kita tuh masuk ke kategori yang mana gitu. Jadi selanjutnya ada kategori dan troubleshooting. Jadi pada umumnya itu ada nilai yang lebih besar dari 0,70 itu yang paling umum ya kita pakai sebagai patokan minimal buat bilang instrumen kita itu reliable. Tapi semakin konsisten instrumen kita, maka itu akan menjadi hasil yang sangat relativitas. Sebagai contohnya nih ya, kalau kita punya instrumen dengan 8 pertanyaan, dengan hasil Cronbach alpha-nya keluar 0,82, di mana lebih besar dari nilai tadi 0,70, berarti masuk kategori yang sangat reliable. Artinya instrumen itu udah layak dipakai, tapi kita tidak perlu revisi lagi. Tapi kalau hasilnya di bawah 0,70, kita tidak boleh langsung nyerah ya, kita masih bisa bisa cari tahu penyebabnya. Caranya itu buka output SPSS, lalu cek dua kolom ini ya. Nah, di kolom SPSS ini ada dua. Yang pertama ada correct item total correlation, buat lihat item mana yang korelasinya paling rendah sama item lainnya. Yang kedua itu ada Cronbach alpha if item deleted, buat lihat kalau item tertentu dihapus apakah nilai alpha-nya itu justru naik. Kalau ada item yang korelasinya rendah atau yang bikin alpha naik pas dihapus, nah itu jadi kandidat utama yang perlu kita revisi atau dibuang. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada contoh penerapan pada variabel perpajakan. Nah, di sini saya mengambil dua contoh penelitian yang sudah dipublikasi di jurnal. Nah, yang pertama itu penelitian dari Lestari tahun 2026. Tujuannya untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Di penelitian ini terdapat 5 variabel bebas, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak, sama self-assessment system. Nah, terus kelima variabel itu dilihat pengaruhnya ke satu variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak. Peneliti mengambil 92 responden dengan teknik simple random sampling. Dengan data yang dikumpulkan dipakai kuesioner skala Likert, lalu diolah menggunakan SEM PLS lewat aplikasi Smart PLS versi 4. Dari hasilnya menunjukkan kalau pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan saksi pajak ternyata berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Next. Next. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh UMKM di Bandar Lampung pada tahun 2023. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan perilaku UMKM.
Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yang ini jauh lebih sederhana karena cuman terdapat satu variabel bebas, yaitu pengetahuan pajak, dan satu variabel terikat, yaitu kepatuhan pajak. Jumlah respondennya terdapat 100 orang yang dipilih secara acak secara sederhana. Nah, instrumen yang dipakai juga sama, yaitu kuesioner, skala, Likert. Namun bedanya terdapat di teknik analisis datanya, karena variabelnya cuma satu, jadi cukup pakai regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS versi 21. Dari hasil analisis, didapat persamaan Y sama dengan 12,345 plus 0,932X. Artinya, kalau pengetahuan pajaknya naik 1 poin, maka kepatuhan pajaknya diperkirakan ikut naik sekitar 0,932 poin. Next. Selanjutnya, di sini kami memberikan studi kasus agar lebih memahami tentang materi-materi yang telah kami jelaskan sebelumnya. Di sini kami mengambil kasus digitalisasi pajak restoran dan perbaikan fasilitas publik. Next. Adapun gambaran kasusnya adalah pemerintah Kota X meluncurkan sistem pendaftaran pajak restoran berbasis digital untuk mencegah kebocoran pajak. Pemerintah berjanji bahwa hasil optimalisasi pajak restoran ini akan langsung digunakan untuk memperbaiki penerangan jalan umum dan trotoar di kawasan pusat kuliner kota. Next. Data yang dikumpulkan, variabel X, optimalisasi pajak restoran, data sekunder Pemda. Target penerimaan pajak restoran tahun 2025 adalah 10 miliar dan realisasinya mencapai 11,5 miliar atau terlampaui 115%. Data primer, kuesioner pemilik restoran, tingkat kemudahan dan kepatuhan data membayar pajak via digital. Adapun variabel Y-nya, kualitas pelayanan publik atau fasilitas jalan. Data primer, kuesioner 100 warga atau pengunjung. Penilaian warga menggunakan skala 1 sangat buruk sampai 5 sangat baik terhadap perbaikan jalan, penerangan dan fasilitas umum di area tersebut. Next. Hasil dari surveinya adalah setelah kuesioner disebar ke 100 responden, diperoleh data rata-rata skor persepsi sebagai berikut. Indikator yang diukur skor rata-rata 1-5 kategori. Pajak X, kemudahan pembayaran dan transparansi Pemda 4,2, sangat baik. Layanan Y1, penerangan jalan di area kuliner makin terang 4,5, sangat baik. Layanan Y2, kebersihan dan perbaikan trotoar pejalan kaki 3,8, baik. Layanan 3, ketepatan waktu pengerjaan fasilitas publik 2,6, cukup atau kurang. Next. Dari data-data yang diperoleh, maka didapatkan pembahasan dan pembuktian ilmiah. 1. Pengukuran berhasil mengubah opini jadi data. Opini masyarakat yang tadinya hanya jalannya masih bagus, telah diubah menjadi data ilmiah berskala skor 4,5 untuk penerangan dan 3,8 untuk trotoar. Hasil analisis hubungan regresi. Data LRA, realisasi pajak 115%. Berbanding lurus dengan persepsi kepuasan masyarakat atas fasilitas jalan atau rata-rata skor Y sama dengan 3,63 dari 5. Hal ini membuktikan bahwa optimalisasi penerimaan pajak restoran berdampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, evaluasi atau catatan penelitian. Meskipun fasilitas fisik membaik, skor tinggi pada penerangan, variabel ketepatan waktu pengerjaan mendapat skor terendah 2,6. Artinya, pengolahan dana pajak menjadi fasilitas publik sudah efektif, akan tetapi proses pengerjaan proyeknya masih lambat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
On mic dulu, Pit. On mic dulu. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi kita bahwa pengukuran variabel merupakan proses penting dalam penelitian untuk mengubah konsep abstrak menjadi data yang dapat diamati dan dianalisis melalui konseptualisasi operasionalisasi variabel. Terdapat 4 jenis skala pengukuran, yaitu nominal, membedakan kategori, lalu ordinal, dia menunjukkan urutan, dan interval, jarak sama tanpa nol mutlak, dan juga rasio, jarak sama tapi dengan nol mutlak. Nah, pemilihan skala yang tepat menentukan metode analisis statistik yang digunakan. Selain itu, kualitas instrumen perlu diuji melalui validitas dan reliabilitas agar data yang dihasilkan akurat dan juga konsisten. Nah, pemahaman mengenai hal-hal tersebut menjadi dasar penting dalam menyusun penelitian yang sistematis dan juga objektif. Next. Oke, jadi saran di sini mahasiswa yang menyusun laporan akhir khususnya di bidang perpajakan disarankan memahami karakteristik variabel penelitian sebelum menentukan skala pengukuran dan instrumen yang sesuai. Instrumen yang disusun berdasarkan indikator dari landasan teori juga perlu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan agar item yang kurang sesuai dapat diperbaiki atau diganti. Dan bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperbanyak contoh dan juga studi kasus di bidang perpajakan agar penerapan skala pengukuran lebih mudah dipahami secara konkret, sehingga penelitian dapat menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu maupun praktik perpajakan. Oke, mungkin sekian dari hasil presentasi kami tentang skala pengukuran ini. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang salah, kami dari kelompok 5 mohon maaf. Kepada Allah, mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.